in association with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Economic bersama saya Ruli Kurniawan, dan di episode Economic kali ini ada sesuatu yang spesial karena Economic menghadirkan di Economic Forum 2026 yang akan membahas tema cukup relevan saat ini, yaitu Global Influx and the Road Ahead. Dan khusus untuk episode kali ini kita akan membahas tema cukup relevan juga pada dunia perbankan terkait dengan Indonesia's banking sector and the challenge of sustainable growth. Dan sebelum kita memulai sesi ini, saya memberikan apresiasi luar biasa kepada para sponsor. Yang pertama kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, BCA, BJB, Bank Mandiri, Bank Jatim, dan PT Bank Tabungan Negara Persero untuk suksesnya acara ini. Di tahun 2026 dihadapkan pada perlambatan global, tensi geopolitik, perang, dan volatilitas pasar keuangan. Perbankan Indonesia dinilai resilient. Namun tantangannya adalah bagaimana kita menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusi. Lalu bagaimana regulator dan juga perbankan bersinergi dan menjadi motor penggerak di tengah turbulensi global yang semakin meruncing ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita para narasumber yang akan mengelaborasi sinergi ini seperti apa. Yang pertama, saya akan undang ke atas panggung Bapak Alexander Lubis, Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia. Terima kasih Pak Alexander, silakan Pak. Ya. Dan berikutnya Bapak Ahmad Suban, Direktur Grup Surveillance Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan. Silakan Bapak. Pak Suban, thank you so much sudah hadir di sini Bapak. Silakan Pak. Dan berikutnya Ibu Farida Tamrin, Director of Treasury and International Banking, PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Ibu Farida, terima kasih banyak. Silakan Ibu. Dan terakhir, my dear friend, Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef. Biasa. Dan saya juga akan membuka kesempatan buat para tamu undangan sudah hadir saat ini untuk bertanya langsung kepada keempat narasumber kita terhadap bagaimana perbankan dan juga pertumbuhan ekonomi kita bisa resilient di tengah kondisi geopolitical tension yang semakin meruncing ini. Bapak, terima kasih banyak. And for the start, we would like to hear about your point of view about the global tensions right now. What's happening right now? Mungkin saya akan mulai dengan Pak Alexander terlebih dahulu. Pak Alexander dari Bank Indonesia sendiri, bagaimana melihat dan juga memproyeksikan terkait dengan global tension yang terjadi saat ini, perang yang terjadi Amerika, Israel, dan juga Iran, dan banyak sepertinya geopolitik lain yang bisa dikatakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global. Bagaimana Bank Indonesia melihat hal tersebut dan apakah ada bantalan-bantalan yang akan coba dibuat di sana untuk menghadapi hal tersebut? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ruli. Terima kasih juga atas kesempatannya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Terkait tadi memang perkembangan ekonomi global sebagaimana kita pahami bersama, sudah beberapa waktu ini mengalami ketidakstabilan ya, dan puncaknya juga beberapa waktu belakangan ini sudah kita saksikan konflik yang semakin terekskalasi di Timur Tengah. Kalau kami sendiri dari Bank Indonesia itu sudah menurunkan proyeksi akan pertumbuhan global dari 3,3% itu menjadi 3,2% di year on year di 2026 ini. Ini tentunya tidak lepas tadi dari perkembangan kondisi ketidakstabilan global, konflik geopolitik,
kemarin ada isu trade wars, tarif dan semua segala macam sudah kami coba taking to account sehingga kita menurunkan proyeksi pertumbuhan global kita. Nah, dampaknya ini tentu kalau kita lihat ada 3 channel yang tentu kami lihat ke dalam ekonomi Indonesia. Yang pertama dari sisi trade channel, ya jalur perdagangan di mana tentu dampaknya akan ke ekspor dan impor kita dan ke bahan input nanti akan juga masuk ke dalam domestik. Tentunya juga dari sisi financial market, bagaimana ketidakstabilan global ini akan juga berpengaruh kepada pasar keuangan kita. Jadi nanti akan terjadi juga volatilitas di baik itu di harga di pasar uang, pasar modal maupun nanti di pasar aliran modal yang masuk dan keluar dari Indonesia. Sehingga premi risiko juga akan semakin fluktuasi. Dan terakhir tentu semua dampak ini akan terdampak kepada nilai tukar dan nanti biaya pendanaan kita. Itu yang mungkin nanti dampaknya kalau kita akses ke sana, Mas. Baik, kita akan tahan dulu kira-kira pertanyaannya ke Pak Alexander karena kita akan masih banyak membahas terkait dengan tensi terjadi saat ini di Middle East itu benar-benar membuat dunia bertanya-tanya ke depannya. Bagaimana nanti ke depannya harga minyak dunia, bagaimana nanti dengan nilai tukar terhadap dolar, dan bagaimana nanti outflow yang akan terjadi di pasar dalam negeri. Namun sebelumnya saya mungkin akan sebelum saya ke Pak Suban, saya mungkin ke Bu Farida terlebih dahulu dari sektor perbankan, kemudian kita akan lanjutkan bagaimana dari sisi LPS. Bu Farida, dari BRI sendiri, bagaimana melihat global tension ini terkait dengan volatilitas yang terjadi di dunia perbankan, bahkan seperti dikatakan sebenarnya perbankan kita masih cukup resilient hingga saat ini, itu Bu ya, tapi melihat gejolak yang terjadi, seresilient apa nanti kita ke depannya? Silakan Bu. Oke. Jadi kalau kita lihat dengan adanya ketidakpastian geopolitik ya, sebetulnya memang peran dari perbankan, kolaborasi dengan regulator itu faktor kunci sebetulnya. Karena kalau kita lihat di pasar finansial sendiri beberapa hal kan pasti mungkin terjadi. Tapi kalau kita bandingkan, krisis ini kan kita bukan pertama kali mengalami ya. Jadi mulai dari tahun 2008, 2013, bahkan serangan dari Rusia ataupun dari Israel, Amerika kepada Iran, ini juga bukan yang pertama kali sebetulnya yang terjadi. Tapi kalau kita lihat secara historikalnya, pertama kali misalnya diserang tahun 2022, itu kita lihat recovery atau prosesnya perang itu lama. Tapi kalau kita tarik garis, itu kita lihat terakhir tahun 2025 sempat ada serangan juga, itu hanya waktunya cepat. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya kalau kita melihatnya, sebetulnya kita nggak terlalu harus paranoid sekali ya untuk melihat hal ini. Kalau volatilitas itu terjadi, itu memang bukan hal yang tidak mungkin dipungkiri. Tapi buat perbankan sebetulnya, balik lagi kolaborasi dengan Bank Indonesia. Karena nilai tukar itu sebetulnya bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi makro global. Tapi banyak hal yang mempengaruhi itu. Nah kalau kita lihat juga di pasar saham, itu memang bisa terjadi koreksi dan memang terjadi koreksi. Tapi kalau saya cek dari pasar bonds ya, dari surat berharga, ini kelihatannya surat berharga kita ini aman. Karena sebetulnya porsi asingnya dulu, zaman dulu ketika terjadi krisis yang zaman-zaman kira-kira 5-10 tahun yang lalu, porsi asingnya masih 40%. Sekarang porsi asingnya udah tinggal 13%. Artinya apa? Artinya kejadian yang ada di global, kalau ada pengaruhnya di kita, mungkin tidak semua pasar finansial itu kena. Bonds ini kemarin kita lihat ketika itu terjadi shock di geopolitik, memang yang terjadi adalah kemungkinan asingnya bisa keluar. Tapi ternyata ada dana pensiun, ada investor yang lokal, itu yang siap untuk masuk menggantikan peran mereka. Jadi saya masih melihat bahwa optimisme untuk adanya krisis ini tetapi di dalam negerinya juga bagus. Selain itu apa? Tahun lalu ketika closing memang kita lihat kalau kredit itu growth-nya flat ya. Tapi yang banyak pertanyaan adalah mengenai DPK. Jangan ada kekhawatiran mengenai DPK karena tahun lalu ternyata growth-nya DPK itu double digit loh. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya potensinya yang ada di dalam negeri walaupun di luar negerinya lagi ribut itu sebetulnya tidak perlu diantisipasi dengan ketakutan. Jadi masih confidence di sana. Confidence aja untuk itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Farida. Saya langsung ke Pak Suban. Pak Suban, perbankan dibilang masih resilient, kita masih confident di sana, tapi seberapa urgent LPS untuk benar-benar bisa mengamankan dana nasabah di tengah kondisi seperti ini sebenarnya Pak Suban? Kalau melihat sekarang mungkin apakah ada laporan dari LPS sendiri sudah berapa banyak sebenarnya dana nasabah yang ditarik dan gimana Anda melihat kondisi tersebut Pak Suban? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tadi ya fenomena global itu memang tidak bisa lepas
eh, dengan kondisi atau dampaknya ke kita ya, Ya. baik dari sisi transmisi di sektor keuangan atau pasar keuangan, kemudian ke perdagangan dan seterusnya. Tapi kembali kita perlu melihat bahwa tadi struktur dan fundamental ekonomi kita sebenarnya cukup resilient ya. Kalau kita tadi bicara mengenai perbankan khususnya, kita bisa melihat bagaimana kekuatan perbankan terutama dari sisi buffering. Ya, buffer dari solvability-nya, kemudian liquidity-nya, kita bisa melihat rasio-rasionya cukup tinggi gitu. Bahkan mungkin yang tertinggi untuk kawasan yang lain ya, bahkan di dunia mungkin. Nah, jadi kondisi itu merupakan modal kuat untuk sektor perbankan mampu mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Meskipun kita juga menyadari tantangan bagi sektor perbankan untuk bisa memberikan kontribusi lebih besar itu masih cukup banyak. Tapi kita perlu melihat itu sebagai sebuah peluang gitu ya. Peluang yang harus dimanfaatkan dan harus didorong lebih kuat. Nah, dalam konteks LPS sendiri sebagai lembaga penjamin simpanan ya dan juga resolusi bank, kami tentu punya tugas dan mandat ya untuk memastikan bahwa kepercayaan deposan atau stabilitas dari sistem perbankan itu juga harus kuat. Ya. Makanya kita dalam konteks penjaminan misalnya kita memastikan bahwa mandat penjaminan kita itu harus bisa memenuhi paling tidak di atas 90%. Ya, itu salah satu bentuk tadi untuk membangun confidence. Karena kalau kita mau istilahnya mau mencoba berakselerasi gitu ya, kita harus punya basis confidence yang kuat gitu ya. Itu salah satu bentuk upaya kami di lembaga penjamin simpanan salah satunya. Ya. Yang kedua tentu dalam konteks resolusi misalnya ya, dalam konteks penanganan bank, kami terus berupaya mendorong bagaimana pelaksanaan penanganan bank atau resolusi bank itu bisa dijalankan seefisien dan seefektif mungkin. Contoh sederhananya ya misalnya dalam konteks pembayaran klaim gitu ya untuk bank-bank yang ini. Karena ini kan confidence masyarakat ya ketika dananya ditaruh di bank bagaimana mereka yakin bahwa uang di bank itu aman meskipun misalnya bank itu harus ditangani oleh LPS. Nah, jadi kami berupaya misalnya dalam waktu sekitar 5 hari pertama itu paling tidak sekitar 70% dana nasabah itu sudah harus kembali. Jadi itu salah satu bentuk tadi membangun confidence dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, terhadap infrastruktur keuangan itu kuat. Artinya. Ada likuiditas coba dijaga di sana. Yes, benar. Baik, saya tahan dulu, saya langsung ke Mbak Esther. Mbak Esther, dari riset Indef sendiri gitu Mbak Esther, seresilient apa sebenarnya sektor perbankan saat ini dan juga kondisi ekonomi kita. Kalau melihat geopolitical tension semakin meruncing, bahkan sekarang perang di Iran, Timur Tengah juga semakin bergejolak, bahkan dikabarkan kalau nanti misalnya kapal perang Amerika Serikat yang ketiga datang, kita nggak akan tahu sampai kapan perang ini akan terus terjadi gitu. Nah ini dari Indef melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Ruli, ini pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya. Jadi kalau dari kontribusi perbankan sendiri ya terhadap perekonomian ini masih dominan gitu ya dibandingkan non banking financial sektor yang lainnya. Nah, namun demikian yang perlu kita lihat ya data historical itu kan menunjukkan bahwa financial deepening ini masih harus dilakukan gitu. Karena kalau kita lihat data menunjukkan hanya sekitar 20% ya atau malah bahkan kurang gitu masyarakat Indonesia yang bankable gitu. Itu yang pertama. Dan kredit juga sekitar 20%-an saja gitu. Nah, sehingga di sini perlu adanya ekspansi kredit gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari kondisi global maupun domestik yang relatively ya masih tertekan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya belum yakin ya untuk kedepannya itu ada ekspansi kredit gitu. Karena menimbang banyak resiko. Pertama untuk manajemen resikonya sendiri ya. Pasti perbankan juga pengen resikonya yang
lebih rendah. Kalau kita bicara apakah risk lover, risk averse, pasti risk averse gitu. Iya. Nah sehingga pilihannya adalah lebih baik menempatkan dana di SBN gitu dan SRBI misalnya ya kan, karena ada penghasilan imbal balik yang kompetitif itu yang pertama, dan resikonya lebih rendah. Dan tidak ada resiko NPL. Itu Mas Ruli. Baik. Pak Alexander, yang disampaikan oleh Mbak Esther ini benar-benar mengarah ke Bank Indonesia gitu, karena semuanya ngomongin masalah suku bunga, kredit, semuanya gitu ya. Kalau dari BI sendiri sebenarnya apa yang mungkin saya bilang sebagai pertimbangan utama dari Bank Indonesia untuk menetapkan suku bunga acuannya gitu di tengah kondisi seperti ini akan seperti apa kira-kira? Karena Mbak Ersa mengatakan bahwa itu masih menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan di sana gitu, mengingat kondisi global tension sekarang seperti apa, the Fed juga seperti apa saat ini gitu, juga semuanya juga masih fluktuatif. Pak Alexander gimana? Ya. Kalau kita sendiri ya, melihat juga tadi sepakat juga dengan teman-teman bahwa kalau kemarin terakhir juga rapat Dewan Gubernur kita di Februari 2026 itu mempertahankan BBI rate kita sebesar 4,75%. Artinya ini kalau kita pandang masih konsisten dengan upaya-upaya kita untuk terus menjaga stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global ini. Artinya memang saat ini memang di domestik sendiri masih ada potensi yang untuk ada ruang-ruang buat kita untuk terus mendorong pertumbuhan. Ya. Sehingga kita mempertahankan. Tentu kita masih fokus kita ada tetap pada distabilisasi rupiah. Kan? Nah, apa yang menjadi pertimbangan kita tentu ada sebagaimana kita paham bersama adalah inflasi. Inflasi ini kalau kita lihat masih dalam target sebagai prasyarat ruang pelonggaran lebih lanjut. Nah, ini yang terus akan kita assess bagaimana ke depannya, apakah memang ruang-ruang penurunan BI rate ini akan masih ada given tadi kondisi. Dan tentu ini sangat data dependent kalau kata gubernur kami bagaimana kondisi-kondisi yang mempengaruhi. Dan sekaligus juga tentu karena mandatnya ada satu lagi adalah stabilisasi nilai tukar. Stabilisasi nilai tukar ini juga tidak kalah penting, dan kalau kita pandang bahwa nilai tukar rupiah saat ini sudah memang kalau bahasa kita itu undervalued gitu, sudah sangat rendah dibandingkan kondisi fundamentalnya. Nah hal ini yang memang kita terus dorong agar stabilisasi nilai tukar rupiah ini semakin terjaga dan kalau bisa cenderung menguat nih. Nah kalau bisa lebih kuat lagi. Harapan kita sama-sama sebenarnya Pak Alexander. Nah tentu ada langkah-langkah stabilisasi ini terus kita lakukan, Mas Rudi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi upaya-upaya ini akan terus kita lakukan dan tentu dan tidak lepas lagi tadi dengan bagaimana kondisi fundamental yang sudah disampaikan Bapak Ibu panelis lainnya. Mungkin itu kan. Tapi kalau dari Bank Indonesia sendiri melihat tensi yang terjadi saat ini di Timur Tengah, mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman di sini gitu. Apabila ada Selat Hormuz yang sekarang ditutup di mana mempengaruhi 20% peredaran minyak secara global, kemudian juga ada tensi-tensi lain di sana di dalamnya akan mempengaruhi harga minyak dunia, kemudian juga pasti akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini kira-kira dari Bank Indonesia apabila perang ini berlanjut mungkin tidak hanya dalam hitungan hari gitu, tapi dalam hitungan minggu, akan seperti apa kira-kira ke depannya dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah ini sendiri, Pak Alexander? Iya, yang pasti kita akan terus berada di pasar untuk melakukan upaya-upaya stabilisasi. Ya, jadi kan kita juga sudah mengenal baik itu kita lakukan stabilisasi dari sisi nilai tukar spot, forward maupun nanti non deliverable forward. Jadi harapannya kita juga bisa meng-anchor apa yang dilihat tadi sebagai nilai tukar yang kita pandang cukup relatif stabil gitu ya, sehingga masyarakat juga bisa bertransaksi gitu. Mungkin itu yang bisa. Baik. Saya langsung ke Bu Farida terlebih dahulu, karena langsung terikat di sana gitu terkait dengan suku bunga acuan dari perbankan sendiri. Bagaimana Bu Farida melihat tersebut itu? Karena ini masih uncertain semuanya gitu ya, nilai tukar, inflasi juga kita masih belum tahu karena kondisi global itu juga masih it's happening right now gitu ya. Kita belum tahu nanti tensinya akan semakin meruncing atau semakin landai dengan kondisi saat ini. Dari perbankan sendiri melihatnya seperti apa? Apalagi terlebih dari Treasury and International Banking pasti akan mempengaruhi banyak sekali yang terpengaruh di sana. Ya mungkin memang sudah hampir diprediksikan ya kalau misalnya terjadi perang.
Tahun lalu tuh sebetulnya kondisinya sangat bagus dan sangat ideal. Pertama adalah ketika Amerika menurunkan suku bunga hampir 100 basis point 4 kali cut. Lalu kemudian Indonesia inline, ngikutin, mulai nge-cut juga hari yang sama. Nah sekarang memang menjadi tanda tanya setelah terjadinya perang seperti ini, apakah Amerika masih konsisten forecastnya tahun ini dia akan meng-cut 2 kali lagi. Nah harusnya harapan kami Pak, kalau misalnya bisa 2 kali lagi mau colek BI nih, kira-kira BI bisa inline nggak dengan US untuk bisa cut 2 kali lagi. Nah itu mungkin efeknya apa sebetulnya. Tahun 2025 dan harapan kami adalah 2026. Itu selain suku bunganya juga berangsur-angsur turun, yang kedua adalah likuiditasnya ample. Mungkin ini juga nggak lepas dari peran pemerintah ya. Kemarin dari Kementerian Keuangan injek 200 triliun itu di September 2025 dan kami terinformasi bahwa ini kan jatuh temponya di Maret 2026, pemerintah tetap akan memperpanjang insya Allah. Jadi dengan seperti itu maka likuiditas bisa dipastikan paling tidak sampai di semester 1 ini bisa ample kondisinya. Nah kalau bicara tentang ini nanti efeknya gimana ya dengan oil price dan sebagainya, ada kemungkinan ditutup dan sebagainya gitu ya. Memang itu adalah sisi mungkin yang negatifnya ya dengan kondisi perang, nggak bisa dipungkiri. Karena kapal-kapal tanker juga sekarang kita lihat juga terbatasi untuk itu. Tapi kalau kita refleks lagi deh ke tahun 2021-2022, pada saat harga oil itu naik, satu hal lagi yang ikut naik adalah semua harga energi. Coal naik, gold udah naik, timah udah naik. Dan kita nggak bisa pungkiri loh bahwa ekspor kita itu cukup banyak di mining industry ini. Apalagi mining industry ini arah tujuannya itu bukan ke arah Middle East, ke arah Cina, ke arah India, di daerah yang memang tidak terlewati mungkin oleh kondisi seperti itu. Nah harapannya sebetulnya di sisi lain dari sisi oil mungkin akan berpengaruh kepada inflasi, tapi dengan mining price nanti bisa akan naik dan ekspor kita juga cukup banyak, itu nanti harapannya akan memberikan dampak positif terutama dari pajak PNBP dan sebagainya. Jadi kami melihatnya bahwa ya memang ada dampak ya pasti, asal jangan nanti oilnya naik, mining price-nya diem. Nah ini yang mungkinnya agak membebani nanti buat Indonesia ke depannya. Tapi kalau likuiditas bisa dijaga oleh Bank Indonesia, kalau suku bunga juga Bank Indonesia bisa inline dengan market di global, maka kami dari perbankan optimis. Sebetulnya ini masih nggak terlalu menakutkan banget, ya perang, tetapi kemudian kita bisa menjaga stabilitas likuiditas yang ada di pasar. Mungkin itu. Baik. In association with Saya ke Pak Suban. Pak Suban, data dari LPS kira-kira sudah berapa banyak dana yang keluar saat ini gitu dan apakah Anda bisa mungkin mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi saat ini dari masyarakat kita gitu dengan kondisi tersebut? Cukup khawatir, benar-benar khawatir dengan kondisi saat ini atau gimana Pak Suban? Iya, jadi kalau kita melihat, kita mungkin perlu melihat flashback dulu ya, bagaimana kita melihat perbankan tadi dalam konteks liquidity gitu ya, terutama kalau kita bilang kan perbankan kita itu mayoritas masih rely on ke dana pihak ketiga, ya, dana publik lah gitu. Ada perubahan yang cukup menarik kalau kita lihat terutama pasca pandemi ya, di mana struktur, kalau kami menyebutnya ada perubahan struktur dari sisi komposisi dana kita gitu, di mana dana kita itu sekarang lebih di drive pergerakannya oleh korporasi dan yang kedua oleh aksi pemerintah dari sisi fiskal. Nah sehingga kalau tadi kita berbicara mengenai liquidity gitu ya, tentu kita nggak bisa melepaskan dari dua elemen besar tadi, bagaimana aksi korporasi itu dalam melakukan ekspansi dan yang kedua bagaimana fiskal itu melakukan ekspansi atau siklus tadi. Kita sebut dengan adanya dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan, tentu itu sebenarnya membantu dari sisi Bank Indonesia dalam transmisi, ya terutama
transmisi dari suku bunga kebijakan kepada suku bunga marketnya. Dalam hal ini suku bunga simpanan, kemudian suku bunga kredit gitu ya. Jadi itu akan membantu sekali. Nah kalau kita bicara tadi bagaimana Pasar pasar respon tersebut. ya, simpanan itu bergerak gitu ya. Kita masih melihat bahwa komponen terbesar itu masih di perorangan sebenarnya. Di perorangan. Di perorangan Oke. ya, secara komposisi. Tapi memang challenge-nya adalah tadi perorangan ini memiliki banyak alternatif instrumen selain dana perbankan yang tadi disebut dengan pendalaman pasar gitu ya. Salah satu yang menjadi concern tentu adalah pada saat pendalaman pasar atau pada saat masyarakat kita terbuka dengan investasi, mau gak mau ketergantungan perbankan itu juga akan berubah. Artinya dalam konteks bukan berarti kemudian kehilangan serta-merta kehilangan daya tariknya ya gitu ya, tapi perbankan perlu mengembangkan strategi, strategi pendanaan, strategi liquidity yang lebih menarik tentunya ya, bukan hanya dalam konteks pricing gitu ya, tapi juga dalam konteks ya mungkin servicesnya. Karena memang kalau kami melihat sekarang kita itu kan masih dalam transisi ya menuju yang lebih advance gitu ya. Artinya ya pendalaman pasar tapi di sisi lain juga perbankan tuh dituntut juga lebih harus lebih kreatif gitu. Tidak bisa lagi kita hanya compete dengan suku bunga misalnya gitu ya. Jadi itu salah satu yang mengarah ke sana yang harus didorong. Jadi kami melihatnya apa yang terjadi sekarang tuh sebenarnya adalah proses transisi yang memang harus kita lewati gitu ya dari sisi domestik kita, meskipun kita menghadapi tadi berbagai macam tantangan dari sisi global. Jadi ada ketidakpastian dan itu tadi saya pendapat Bu. Kita mungkin tidak perlu terlalu worry ya, mungkin apa yang terjadi eskalasi yang sekarang itu kami melihatnya mungkin tidak lebih parah waktu Rusia menyerang Ukraina gitu. Dan yang terjadi sebenarnya kalau kita bicara di sisi aset keuangan atau sektor keuangan, yang terjadi itu sebenarnya hanya repricing. Karena pasti pemerintah Amerika juga sudah berhitung gitu ya. Artinya kalaupun misalnya mereka melakukan suatu aksi misalnya tadi ya, melakukan invasi atau apapun gitu ya, pasti akan berhitung secara ekonomi. Dia tidak akan mungkin meng-hurt ekonominya sendiri lah gitu. Artinya kita perlu melihat ini sebagai sebuah proses keseimbangan lah. Kalau saya melibatnya ya ini repricing sebenarnya. Memang tail risk-nya akan naik gitu. Risikonya akan naik kalau misalnya siklusnya akan berkepanjangan gitu. Tapi kalau kita mau melihat event-event sebelumnya gitu ya, market pasti akan menemukan keseimbangan. Dan emerging market terutama Indonesia punya potensi untuk mendapatkan gain dari situ sebenarnya. Menarik. Mbak Esther setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suban bahwa di tengah kondisi global tension seperti ini kita akan mendapatkan tension gitu ya dari market global gitu, ataukah memiliki pandangan lain bahwa dengan kondisi saat ini yang terjadi capital outflow malah akan masih terjadi gitu meskipun sudah terjadi kemarin beberapa waktu belakangan ini. Gimana Mbak Esther? Ya, kalau menurut saya kemungkinan capital outflow itu akan terjadi ya. Tetapi tidak hanya karena adanya geopolitik konflik ya, tetapi juga adanya political announcement dan itu sudah terbukti ya, ada riset jurnalnya gitu, artikel jurnalnya. Nah, yang menarik adalah kalau saya punya ini pendapat yang ekstrim saya. Ekstrimnya gini, ini gonjang-ganjing nih. Nah, berarti kan nanti akan ada harga minyak yang naik gitu kan. Nah, untuk bisa memitigasi resikonya, salah satunya adalah kita generate renewable energy. Toh Indonesia itu punya luxury ya, abundant renewable energy. Tidak hanya sumber minyak bumi ya, kita punya geothermal, kita punya gas, kita punya angin surya ya dan seterusnya. Nah, kenapa tidak seperti itu? Kan ini sesuai dengan cita-cita dari Presiden Prabowo, yaitu kedaulatan energi gitu kan.
Itu yang pertama. Jadi dari sisi eksternal global shock itu tidak akan terlalu terdampak kalau kita generate renewable energy. Ya, sehingga dibutuhkan insentif-insentif ya untuk bisa mereka itu datang gitu ya, investor itu datang karena renewable energy itu tidak murah. Nah, terkait dengan sektor perbankan, yang harus dimitigasi adalah bagaimana perbankan itu bisa tetap menjadi perform gitu ya di sisi krisis ya. Saya katakan nanti kalau terjadi krisis. Yang pertama perbankan harus mempertahankan dana murah ya. Dana murah. Dana udah murah dong, Pak. Kita kalau nabung berapa sih dapat tingkat suku bunganya atau bagi hasilnya gitu kan. Nah, terus kreditnya, tingkat suku bunga kreditnya itu kan relatively lebih tinggi gitu kan. Net interest marginnya lebih tinggi. Saya katakan ke Pak Purbaya waktu itu. Terus Pak Purbaya katakan, oh iya net interest margin kita itu paling tinggi di dunia dan di akhirat katanya. Nah, sehingga yang kedua untuk mitigasi resiko yang lain yang harus dilakukan oleh perbankan adalah selective credit. Jadi untuk menghindari apa? Untuk menghindari NPL, non-performing loan gitu kan. Nggak harus semuanya di kredit walaupun udah ini ada duit berapa ratus triliun, ayo ekspansi kredit. No, jangan dong nanti kolaps nanti perbankannya gitu Balik kan. ke core-nya Bu Farida. Betul gitu. Nah itu saja. Dan yang ketiga adalah efisiensi. Caranya gimana? Ya digitalisasi gitu. Karena dengan efisiensi ya biaya operasinya lebih murah gitu. Dan itu bisa lebih meningkatkan laba dari perbankan. Itu saja sih Mas Ruli. Baik, ada beberapa, mungkin saya bilang ini ya, upaya dalam pengembangan industri perbankan. Tapi kalau Bu Farida sendiri tadi Pak Subhan juga menyampaikan bahwa harus punya strategi-strategi gitu yang akan dilakukan oleh perbankan, tidak hanya dari suku bunga gitu. Nah, dari BRI sendiri seperti apa Bu Farida dalam upaya peningkatan sektor perbankan ini? Ya, mungkin kalau dari sisi produk gitu ya. Ini kaitannya masih terkait dengan geopolitik ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Subhan, perbankan itu jangan sampai kalah dengan investasi yang lainnya. Satu adalah services, berarti kan orang mau nabung di bank, orang mau taruh dananya di bank, pasti pengen ada benefit. Nah, tapi sekarang trennya udah beda nih Mas. Dulu mungkin orang senang dilayani, tapi sekarang mereka lebih senang kalau mereka bisa secara praktis menggunakan sistem untuk perbankan. Jadi sekarang tidak bisa dihindari seperti Bu juga sampaikan bahwa digitalisasi mesti ada. Jadi banyak di cabang-cabang, ini bukan berarti terus kemudian kita mengurangi cabang, tidak. Karena BRI khususnya banyak di daerah-daerah masih senang nih orang nabungnya ke cabang. Tapi yang di kota besar khususnya mereka lebih senang. Sekarang buka pengennya nggak cuman datang ke depannya customer service, nunggu antri lama, udah nggak model kayaknya kayak gitu. Jadi harus mereka pakai digital. Dengan digital sebentar, dengan face recognition, tahu-tahu mereka udah bisa nabung di situ. Nah, apalagi kira-kira yang paling menarik, produk. Nah, sebetulnya produk ini dari Bank Indonesia dan OJK itu sudah terus mendorong kami. Seperti misalnya juga kita punya produk hedging. Tadi kan disampaikan Pak Alex bahwa kenapa dolar rupiah sekarang merasa lebih confidence dibanding dulu? Karena dulu Pak, di tahun 2008 ketika semua orang itu kalap untuk beli dolar karena panik punya kewajiban, nggak ada instrumen hedging sama sekali. Sekarang bersama dengan Bank Indonesia perbankan aktif bikin berbagai instrumen hedging. Dulu mungkin cuma 10% kali ya. Sekarang hampir sebagian besar nasabah besar-besar itu juga mereka menggunakan instrumen hedging. Nah jadi kita lihat perbankan seperti itu. Satu lagi, perbankan itu punya risk management, bahkan risk management terintegrasi. Jadi artinya apa? Kalau ada sesuatu yang menimbulkan goncangan, itu maka perbankan sudah harus antisipasi itu. Ada indikator-indikatornya. Sehingga untuk masyarakat yang menanamkan DPK di kita, itu jangan khawatir dengan adanya geopolitik ini. Karena sebetulnya perbankan ini punya mitigasi risiko yang sudah jelas. Dan kita ini bukan pertama kali mengalaminya, kita sudah sekian kali mengalaminya untuk seperti itu. Nah dari sisi kredit, memang saya setuju banget sama Mbak Esther. Fungsi perbankan ini adalah mediasi, mediator. Kami ini
siap untuk support, apalagi kalau misalnya bicara likuiditas. Kita punya dana yang cukup dari sisi likuiditas. Sekarang berarti adalah kita juga harus mencari kredit-kredit yang sehat. Supaya apa? Efeknya ke pertumbuhan pemerintah pun juga bagus, jadi sehat. Jadi nggak ada yang batuk-batuk nih perbankannya ketika mereka menyalurkan kredit. Ya. Dengan seperti itu nanti tumbuhnya akan lebih sustain. Mungkin itu Mas. Baik. Harapannya tumbuh lebih sustain. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, bagaimana Pak Alexander melihatnya gitu? Sejauh ini bagaimana Bank Indonesia melihat pertumbuhan perbankan saat ini in terms di tengah kondisi global tension yang mungkin bisa dikatakan masih uncertain dan mungkin saja akan semakin meruncing di sana terkait dengan ketahanan modal, likuiditas, dan juga terkait dengan transaksi kebijakan moneter yang terjadi. Tadi juga sudah disampaikan sekilas tadi oleh Pak Subhan dan Bu Farida, memang bank kita tuh memang kalau kita lihat juga sangat kuat ya. Kalau kita lihat Bank Indonesia juga melihat bahwa dari sisi permodalan tadi Pak Subhan sebutkan, dari sisi likuiditas juga demikian ya. AL per DPK-nya itu sudah sangat-sangat tinggi gitu ya, atau rasio aktiva lancar per dana pihak ketiga. Kemudian juga risiko kredit kita juga sebenarnya sudah tergolong rendah gitu ya. NPL kita, non performing loan kita cuma 2% gitu ya. Jadi memang yang perlu terus kita dorong dan memang sudah dalam beberapa waktu ini terus kita terus kangkan adalah bagaimana mentransmisikan penurunan suku bunga kebijakan kita. Nah, ini yang memang yang kalau kita lihat transmisi pelonggaran suku bunga ini terus berlanjut memang. Ya, kita lihat bahwa dari Januari 2025 itu sudah turun 68 basis poin untuk deposito. Nah, suku bunga kredit juga sudah turun 40 basis poin. Nah, ini juga ke depan kita harapkan juga bagaimana penurunan suku bunga kebijakan kita yang dari sebelum 2024 gitu ya, sudah mulai kita menurunkan suku bunga kebijakan yang kurang lebih sekitar 125 basis poin juga bisa ditransmisikan oleh perbankan. Nah, ini yang kemudian ke depan kita lihat bahwa pertumbuhan kredit ini juga akan dapat bertahan tinggi di kisaran 8 sampai 12%. Nah, ini tentunya agar terus tetap bagaimana kita mengoptimalkan tadi kondisi likuiditas gitu ya, ketahanan perbankan yang masih ada, peluang-peluang yang sudah disampaikan oleh Bu Farida, Pak Subhan dan Mr. juga bagaimana ini kita bisa terus dorong juga nanti dengan kebijakan-kebijakan kita juga baik itu dari sisi kebijakan moneter maupun makroprudensial. Kira-kira seperti apa kebijakan yang akan coba diambil di sana Pak Alexander? Kalau kita sama-sama kan Januari 2026 kalau tidak salah pertumbuhan kredit itu di angka 9,96 kalau saya tidak salah gitu ya. Cukup masuk dalam batas 8 hingga 10 target kita gitu. Sejauh ini bagaimana upaya dari Bank Indonesia untuk tetap menjaga ke arah sana? Bank Indonesia sendiri menempuh apa yang kita sebut dengan bauran kebijakan ya. Jadi kita mencoba kombinasi dari kebijakan kita, yang pertama kebijakan moneter, itu dari sisi suku bunga kita gitu ya. Dan kita juga melakukan stabilisasi rupiah, baik itu tadi dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Dan di sini juga kita juga dorong dengan kebijakan makroprudensial kita. Kebijakan makroprudensial kita yang sekarang ini arahnya masih kita arahkan untuk mendorong pertumbuhan atau bahasa ininya pro growth ya. Dengan instrumen kita yang disebut dengan insentif likuiditas makroprudensial. Itu tadi yang disampaikan juga tadi oleh Bapak dan Ibu sebelumnya bahwa kita mencoba menjaga likuiditas gitu ya. Kan kalau kita cuma turunkan GWM, ya ujung-ujungnya balik-balik lagi nanti ke SBI lagi, SRBI lagi gitu kan ya. SRBI lagi. Kita coba sasar nih. Oke, Anda kita dapatkan kita tidak boleh tidak usah menyetor GWM ke kita sekian. Kalau dalam hal ini KLM tadi, insentif likuiditas tadi, tapi Anda salurkan kredit ke sektor-sektor tertentu. Ini dari sisi kuantitas. Nah sekarang juga tahun ini kami coba introduce yang baru adalah bagaimana dengan sisi pricingnya. Ya, kita coba seberapa elastis Anda dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Kalau Anda cukup elastis, akan kita berikan insentif agar tidak menanam atau menempatkan di GWM Bank Indonesia lagi. Itu semua kita lakukan untuk menjaga tadi bagaimana memastikan bahwa agar pertumbuhan kredit ini berada dalam target kita dan
terus mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Terakhir tentu kebijakan sistem pembayaran kita, tadi juga sudah disampaikan selintas tadi oleh Bu Farida, kita terus mendukung upaya-upaya digitalisasi sistem pembayaran, inovasi yang dilakukan perbankan, instrumen, apapun tadi Pak Subhan juga sudah menyinggung, ujung-ujungnya kan ke sistem pembayaran. Iya. Seakan disettle di sistem pembayaran. Tanpa tersedianya sistem pembayaran kita yang tangguh, aman dan handal, secara cepat, tadi disampaikan juga layanan juga sudah berubah ya Bu ya Pak. Tidak lagi seperti dulu, sekarang saya juga prefer di gadget saya sendiri gitu. Baik. Tapi itu ujungnya semua ada di sistem pembayaran. Baik. Nah itu yang kemudian kita coba, kebijakan sistem pembayaran ini akan terus upaya-upaya digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita Mas. Baik, menarik sekali. Mungkin saya sedikit ke Bu Farida. Bu Farida, disampaikan oleh Pak Alexander, apakah cukup elastis untuk dunia perbankan Bu Farida? Dalam mendongkrak itu semua? Iya, jadi kalau lihat dari beberapa kebijakan Bank Indonesia memang semuanya kan mengarah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ya. Apakah itu pertumbuhan kredit dari pertumbuhan DPK. Nah kami melihatnya memang ternyata memang benar gitu ya. Jadi seperti ada perhitungan baru mengenai GWM yang dimana di situ menginkludkan misalnya pricing daripada kredit, itu juga menjadi hal yang harus kita antisipasi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kami dari sisi perbankan itu pada dasarnya lebih happy loh kalau kita mau nyalurin ke kredit yang sehat dan benar. Karena apa? Karena tadi Mbak Esther bilang, perbankan ini senangnya naruhnya di surat berharga loh. Kalau kita bandingin rate-nya Pak, itu sebetulnya jauh gitu ya maksudnya. Iya. Untuk taruh di tempatnya. Tapi kan jangan semuanya ditaruh di sana kan gitu. Betul. Tetapi memang tugasnya perbankan ya, kan tugas kita sebagai intermediasi. Iya. Artinya kita menampung DPK dan menyalurkannya. Ketika itu menjadi satu puzzle yang besar, maka itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara DPK-nya tetap growth, kreditnya juga growth tetapi sehat, sehingga delta inilah yang kita harus atur dan kita harus masukkan ke instrumen-instrumen yang mungkin nanti dilihatnya sebagai instrumen yang lebih. Iya, harus gitu. Seimbang, sampai tadi disampaikan oleh Pak Alexander gitu ya, jangan hanya semuanya ke SBRI aja gitu ya, meskipun lebih cuan gitu kan. In association with Saya mungkin ke Mbak Esther. Mbak Esther tadi kan sempat disampaikan terkait dengan fiskal gitu, karena fiskal kan juga menjadi salah satu mungkin motor utama pertumbuhan ekonomi kita gitu. Dan bagaimana Anda melihat sekarang kondisi belanja negara kita gitu? Mungkin hubungannya dengan perbankan saat ini gitu, apakah sudah cukup volatile di sana gitu atau seperti apa gitu? Apakah perlu ada insentif-insentif baru dalam menggerakkan industri ini sendiri? Iya, terima kasih Mas Ruli, ini menarik sekali ya. Kalau terkait dengan fiskal itu kan memang driver ya untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, dan dalam teori moneter ya kan ada macroprudential policy. Kebetulan saya juga mengajar ekonomi moneter. Nah, harus ada koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas moneter, plus sekarang ada OJK gitu ya, dan berbagai sektor perbankan maupun non-banking financial sector. Nah namun ya kalau melihat fiskalnya ini anggarannya lebih banyak belanja untuk konsumsi ya dibandingkan untuk belanja modal gitu. Nah ini yang saya khawatirkan gitu. Karena takutnya nanti ada mekanisme burden sharing atau another mekanisme burden sharing di mana dari sisi fiskal butuh anggaran yang harus dialokasikan misalnya untuk program-program prioritas pemerintah. Kemudian fiskalnya itu sangat sempit space-nya karena tax revenue maupun non-tax revenue itu juga relatif sedikit atau rendah gitu ya. Nah apa instrumennya? Utang kan,
Nah, Ya. utang bisa dalam bentuk utang luar negeri atau utang domestik. Which is utang domestik adalah SBN ya. Nah, sehingga perbankan nanti takutnya diminta untuk beli ya instrumen-instrumen itu gitu. Itu yang saya takutkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya tadi kalau Bu Farida bisa memilih ya, mendingan ini ya kredit channel ya Bu ya, dipilih ya daripada naruh instrumen di SBN. Namun ya itu sekali lagi burden sharing ini juga harus dipikirkan ya. Jadi bukan satu-satunya source of financing buat program-program prioritas pemerintah. Tapi masih ada yang lainnya misalnya kolaborasi ya. Tidak hanya, ini kan tugasnya bukan hanya pemerintah tetapi tugas semua pihak gitu. Kita bisa kolaborasi atau pentahelix ya, swasta diajak, kemudian masyarakat diajak ya, CSO diajak dan seterusnya. Asalkan win-win solution begitu kan Bapak Ibu. Ya, ya. Saya mungkin langsung ke, disampaikan oleh Mbak Esther, saya langsung ke Pak Alex. Pak Alex, kalau bisa dikatakan bahwa fiskal juga kebijakan moneter tuh menjadi salah satu tulang punggung dalam menghadapi tekanan-tekanan global seperti saat ini gitu. Dan sejauh ini bagaimana Anda memandang sinergi seperti itu dalam menjaga pertumbuhan ekonomi kita, terutama terkait dengan pertumbuhan dari sektor perbankan sendiri? Iya, tadi disampaikan oleh Bu Esther juga sebagaimana kita pelajarin kan ya, kalau fiskal dan moneter terus koordinatif gitu kan, jangan saling menegasikan. Dan itu secara teori dan sebenarnya juga di negara kita itu juga selain juga kita follow the book tapi juga book yang in terms of law-nya gitu, karena memang sinergi moneter fiskal ini sesuatu yang memang dimandatkan oleh undang-undang kita, baik itu dari undang-undang keuangan negara, kemudian undang-undang Bank Indonesia sebagaimana diubah berapa kali dengan undang-undang P2SK. Nah, jadi di sini memang kita memang harus berkoordinasi secara erat, bersinergi dengan antara moneter dan fiskal. Tentu kita lihat yang kita memang fokuskan dari sini dari sinergi ini adalah antara lain penyediaan tadi likuiditas ya, bagaimana pengelolaan surat-surat berharga pemerintah yang ada atau surat SBN yang ada di market. Bagaimana nanti pemerintah juga menerbitkan SBN, itu juga dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga melakukan upaya-upaya termasuk nanti pembelian SBN untuk menjaga kecukupan likuiditas tadi, agar likuiditas selalu tersedia di market. Nah, sinergi-sinergi ini yang kemudian juga terus coba kita lakukan ke depannya gitu ya, agar apa saja diperkuat kira-kira Mas terkait dengan sinergi fiskal dan juga moneter ini sendiri? Ya, termasuk tadi mekanisme pembelian SBN-nya, baik di pasar primer maupun pasar sekunder. Pasar primer dalam hal ini tentu SBN-nya gitu ya. Nah, ini yang coba kita terus tadi termasuk juga bagaimana debt switching gitu ya. Kemarin juga ada pertemuan terakhir kita di tahun 2026 kita coba melakukan debt switching agar menjaga tadi likuiditas market kita agar tetap ample tersedia untuk intermediasi kita. Itu salah satu bentuk koordinasi kita. Baik, menarik. Kita banyak membahas terkait dengan strategi dari bank-bank besar gitu. Saya coba ke Pak Suban. Dari bank-bank kecil sendiri, Pak Suban melihatnya seperti apa gitu dengan adanya tekanan global seperti ini dan juga pastinya akan menekan kinerja di pasar domestik. Apakah ini menjadi alarm tersendiri bagi LPS terkait dengan kondisinya saat ini? Iya, tentu tadi ya kita kembali bahwa apa yang terjadi di global itu dampaknya pasti akan ditransmisikan besar atau kecil ke sistem ekonomi dan sektor perbankan gitu ya. Dan dalam konteks bank gitu ya, individual bank gitu, tentu kita terus mencermati nih terutama dampaknya untuk bank-bank yang secara skala gitu ya, skala ekonomi itu memang tidak cukup besar gitu ya, terutama bank-bank kecil yang ada di daerah ataupun misalnya kita lihat bank perekonomian rakyat gitu. Tapi kami melihatnya kalau kita lihat secara besaran, tadi kita udah membuka data-data besaran ya, dari permodalan dan seterusnya. Kita melihat bahwa persoalan yang terjadi di bank-bank kecil itu sebenarnya adalah lebih kepada idiosyncratic problem dari bank itu. Apakah itu dalam konteks
tata kelola, apakah dalam konteks juga strategi bisnis modelnya gitu yang tidak tepat atau kurang tepat sesuai dengan risk profile-nya. Dan itu yang menyebabkan kemudian ada sebagian bank yang harus diserahkan ke LPS gitu dalam konteks untuk ditangani atau diresolusi gitu. Tapi kami melihatnya ini bukan sebuah risiko sistemik terhadap sistem. Karena secara sistem sebenarnya bantalan atau buffer dari sistem itu cukup kuat gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga dalam konteks penanganan bank gitu ya, kita nggak bisa melihatnya itu hanya di ujung. Jadi kita harus melihatnya ini sebagai sebuah rangkaian proses. Kalau tadi ada istilah koordinasi dari sisi fiskal moneter, di mikroprudensialnya pun sebenarnya itu kami lakukan. Dalam konteks ini tentu dengan teman-teman di OJK sebagai lead supervisionnya gitu ya. Jadi pada saat kondisi bank itu masih di awal gitu ya, masih dalam kondisi normal, itu sudah secara intens kami dengan OJK melakukan koordinasi, melakukan kolaborasi untuk mengidentifikasi bagaimana bank ini nanti akan kita tangani gitu. Ya, itu yang kita perkuat terus, terutama dalam konteks tadi karena kita melihat memang bank-bank kecil itu memiliki idiosyncratic risk ya gitu ya, idiosyncratic problem yang memang harus diperkuat gitu. Dan tentunya dengan konteks kewenangan yang dimiliki LPS sekarang, artinya sebagai lembaga yang diarahkan sebagai risk minimizer. Berarti ada proses nanti di situ adalah early intervention dan ada proses timely intervention dan koordinasi yang lebih kuat tentunya. Jadi tidak harus menunggu seperti dulu kita menunggu di ujung gitu. Jadi kita harus lebih intens untuk mau melihat permasalahan bank itu lebih di depan. Baik, baik, menarik. Tadi sudah dielaborasi sama Pak Suban, saya langsung ke Bu Farida. Bu Farida, ini terkait dengan Treasury and International Banking gitu. Kalau kita sama-sama kan gejolak nilai tukar itu juga masih uncertain saat ini gitu ya. Dan dari sisi perbankan sendiri bagaimana menjaga pelaku-pelaku yang dimungkinkan akan terdampak dengan adanya fluktuasi dolar tersebut gitu, dan bagaimana treatment ataupun service ataupun bantalan mungkin atau relaksasi yang akan dilakukan oleh perbankan terkait dengan kalau tadi dikatakan bahwa ada dua sektor, korporasi dan juga fiskal yang berpengaruh di sana. Untuk korporasi atau yang terkait di dalamnya eksportir, importir, bagaimana Anda perbankan bisa menyikapi hal tersebut? Ya, oke. Memang kelihatannya kalau kecenderungannya biasanya kalau terjadi suatu perang itu kemungkinan akan berdampak ke dolar rupiah adalah kekhawatiran dolar rupiahnya akan naik. Dan yang paling berdampak kalau dolar rupiah naik adalah sisi importir. Karena itu yang justru ditunggu-tunggu sama sisi eksportirnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, yang biasa kita lakukan? Yang pertama adalah Pak, kita harus membuat confidence dari sisi eksportir. Supaya mereka tidak menahan dolarnya untuk menukarkan kepada rupiah. Itu yang pertama. Sehingga nanti dari sisi likuiditasnya akan lebih stabil. Ada sisi yang jual dan ada sisi yang beli. Nah sementara dari sisi importirnya, itu juga kita tidak boleh men-trigger mereka menjadi panic buying. Jadi misalnya mereka belum punya kebutuhan sekarang, tapi karena melihat kondisi tiba-tiba geopolitik seperti ini, jadi mereka tiba-tiba harus beli dan segala macam, itu yang justru kita tidak sarankan. Dan sekarang berbeda dengan dulu mungkin, kalau mereka punya kewajiban yang mereka khawatirkan untuk jumlahnya misalnya, oh nanti kami butuh sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Mereka tidak perlu langsung membeli dolar rupiahnya sekarang. Kita punya beberapa fasilitas, kita punya forward transaction, kita punya swap transaction. Di mana transaksi-transaksi itu seperti transaksi yang meng-hedge. Mereka menjaga supaya nanti kewajibannya tetap terpenuhi tanpa terjadi kepanikan di market di saat ini. Nah kalau dua hal itu bisa dijaga dari sisi eksportir dan importir, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kemudian pertanyaan lagi, kira-kira banknya siap nggak sih kalau kemudian terjadi shock geopolitik yang terus menerus? Nah dari sisi perbankan apa yang harus kita siapkan? Kita tuh selalu punya yang namanya stress test. Stress test itu terhadap seluruh portofolio yang ada di kita. Terutama yang terekspos, misalnya terekspos US dollar, misalnya punya loan US dollar dan sebagainya. Nah ini rutin kita lakukan supaya nantinya kita tidak kaget.
oh ternyata saya punya portofolio yang begitu besar, terekspos US dollar, tapi saya nggak ngapa-ngapain misalnya. Nah itu di perbankan tidak dilakukan, tapi kita lakukannya stress test secara berkala, sehingga nanti kalau kita perlu lakukan langkah-langkah, di saat itulah kita lakukan langkah-langkah. Jadi saya juga sekalian menghimbau Mas Ruli bahwa teman-teman eksportir, importir nggak perlu panik. Jadi dan yang mau jual dolar aja, nggak usah nunggu level-level tertentu. Mungkin itu Mas Ruli. Mbak Esther, apakah ada kekhawatiran akan terjadi panik buying ini kira-kira dengan kondisi saat ini yang dikhawatirkan oleh Bu Farida? Ya, saya sepakat dengan Bu Farida ya. Jadi memang nggak perlu panik buying ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu tuh saya selalu ditanya sama media gini, gimana kalau kita ini pemerintah ini apa namanya programnya seperti ini, terus ada kekhawatiran, apalagi waktu launching Danantara ya kan. Ada kekhawatiran, ya udah nih tarik aja duitnya dari apa himbara gitu kan. Saya selalu bilang jangan gitu, karena kalau itu dilakukan ya apa yang akan terjadi itu namanya bank run kan kalau dalam istilah moneter itu. Nah kalau bank run itu terjadi maka yang kita akan mengalami hal yang kurang lebih sama lah tahun 97 financial crisis gitu. Nah itu yang harus dihimbau dan selalu dihimbau ke masyarakat. Tidak perlu panik, tidak perlu aman kok duitnya di bank gitu loh. Ya, yang kedua kalau pengen ini apa mitigasinya ya memang harus kalau pengusaha itu ekspor impor ya harus hedging gitu. Hedging itu apa sih? Nilai lindung gitu kan. Dalam kontrak itu di state gitu. Saya aja kadang-kadang kalau kontrak sama donor saya hedging gitu. 1 US dollar berapa rupiah gitu. Jadi kalau dolarnya naik turun ya harus disesuaikan gitu. Itu namanya hedging Mas Ruli. Nah sehingga berapapun nilai US dollar itu tidak akan ini kan sudah ada hedgingnya di dalam kontrak itu. Karena yang ketiga ya tidak ya akan sulit sekali ya kita melakukan de-dollarisasi gitu. Ya kan? Ada dalam teori ekonomi moneter ada yang namanya de-dollarisasi. Namun ya ketergantungan Indonesia terhadap US dollar ini kan sangat tinggi ya. Pertama utang, kedua apalagi semua transaksi kan pakai US dollar gitu kan. Jadi itu yang hal-hal yang perlu kita himbau dan selalu kita mitigasi gitu. Baik, saya Pak Alexander Palasa kita melihat kita masih ketergantungan dengan dolar, dengan kondisi saat ini kekhawatiran akan terjadinya panic buying, dan hal-hal lainnya dari BI antisipasinya akan seperti apa? Kalau tadi Bu Farida bilang stress testnya akan seperti apa gitu, Pak Alexander? Ya, sama tadi juga kita sampaikan bahwa secara berkala bahwa kita juga melakukan stress test dan tadi juga saya sampaikan bahwa ketahanan perbankan kita masih oke gitu ya, masih sangat-sangat kuat. Dan tadi terkait dengan ketergantungan pada dolar ini memang ini yang memang juga dari Bank Indonesia sendiri kan kita juga selalu encourage local currency transaction ya. Kemarin kita dorong ya, kita juga makanya kita juga introduce kris bisa di lintas negara gitu ya. Harapannya apa? Untuk memperbanyak atau mendorong lagi penggunaan transaksi antar mata uang lokal sehingga mengurangi tadi ketergantungan kita terhadap mata uang US dollar. Nah ini memang tadi memang masih dalam fase awal dan mulai ekspansi. Namun ke depan harapannya kita terus kembangkan gitu ya, karena memang kita lihat tadi banyak sekali juga sekarang sudah mulai ada permintaan ke kita juga, oh dengan negara ini, dengan negara itu gitu ya. Nah ini terus menerus kita jajaki, kita perluas lagi sehingga harapannya ke depan tadi ketergantungan pada dolar ini semakin berkurang. Dan tentunya memang yang jadi pertanyaan berikutnya lagi adalah bagaimana dengan tadi ini lindung nilainya, lindung nilai bisa nggak lindung nilai dengan transaksi dengan lokal saya bilangnya local currency, currency non US dollar, currency non US dollar. Nah itu juga selagi juga kita coba gitu ya tumbuhkan gitu ya. Artinya tadi upaya-upaya ini juga dari sisi makronya juga terus kita lakukan. Gini tuh Mas. Baik.
Mbak Esther, kalau melihat kondisi saat ini gitu, kalau dari kacamata INDEF sendiri gitu, pertumbuhan ekonomi di 2026 itu pasti juga salah satu dipengaruhi oleh seberapa agresif pihak perbankan gitu ya dalam upaya mempercepat motor pertumbuhan ekonomi di sana gitu. Ada berapa resiko-resiko yang pasti akan terjadi di sana gitu. Menurut Anda, hemat Anda Mbak Esther, kira-kira dengan resiko tersebut, apa yang harus dilakukan perbankan tanpa harus mengorbankan stabilitas yang ada saat ini, Mbak Esther? Gitu. Kira-kira apa saja yang harus kira-kira dilakukan? Iya, kalau selama ini ya kita kan pemerintah sudah mentargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini targetnya 5,4% ya tahun ini ya, cukup tinggi loh. Oke, sekarang masih 5,1 ya kalau kita lihat. Ya, di saat kondisi global dan domestik yang sedang melemah gitu kan. Namun demikian gitu, saya berharap ya untuk bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi itu kan ada beberapa channel gitu, transmisi monetary kan yang bisa dilakukan. Nah, yang saya harap perbankan ini tidak hanya menjadi buffer ya untuk menjadi source of funding dari program-program pemerintah melalui SBN yang dibeli atau SRBI yang dibeli. Karena itu nanti pada jangka panjang akan melukai independensi bank sentral gitu. Yang sudah di-create sejak tahun 90-an kajiannya. Nah, sehingga diharapkan salah satunya kalau pengen mendorong pertumbuhan ekonomi ya create employment dari sektor real gitu. Artinya di sini kredit ini ya harus di disbursement gitu. Nah, kalau tidak ada kredit disbursement di sektor real, maka yang terjadi adalah ya ekonomi juga akan mandek kan gitu. Nah, caranya gimana? Ya memang sulit sih kalau dibandingkan taruh di SBN lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga harus ada yang namanya technical assistance gitu ya. Jadi kalau BRI sudah sampai punya ke daerah-daerah ya Bu ya, mantri-mantrinya itu hebat-hebat gitu ya. Nah, kami ya berharap itu ya akan seperti itu gitu, sampai pelosok-pelosok desa gitu yang telaten gitu. Sehingga yang namanya financial deepening itu terjadi, pendalaman pasar uang itu akan terjadi gitu. Daripada mereka tuh sebenarnya pengen kredit, tapi mereka nggak bankable loh. Kenapa gitu? Lah untuk bisa kredit di bank itu kan butuh slip gaji, butuh kolateral gitu dan seterusnya yang pemberkasannya banyak sekali gitu kan. Nah, sehingga solusinya adalah fintech itu, pinjol-pinjol itu. Nah, ini kan menimbulkan masalah yang baru gitu. Itu sih Mas Ruli kalau saya dengan pengen kondisi berharap begitu. perbankan sebagai cost of fund sekarang gitu ya, seberapa besar sebenarnya ruang untuk lebih berekspansi dalam terms of credit saat ini? Mungkin saya langsung ke Bu Farida. Gimana Bu Farida? Kalau kita lihat cost of fund ya terutama di tahun 2025 dibandingkan dengan 2024. Jadi memang ketika pemerintah kemarin menggelontorkan dana itu tidak bisa dipungkiri Mas, itu menurunkan suku bunga paling tidak dari sisi suku bunga acuan untuk DPK-nya. Nah, dengan kondisi seperti itu sebetulnya pertanyaannya apakah perbankan punya dana yang cukup untuk menggelontorkan kredit? Sekali lagi kami sampaikan bahwa likuiditas tidak ada masalah. Likuiditas sangat ample. Sekarang permasalahannya berarti bagaimana kredit yang sehat itu yang di-create. Jadi kalau kita lihat ya pada tahun 2025 akhir itu dibandingkan mungkin kuartal 3 itu terjadi peningkatan demand kredit yang cukup besar. Itu terkait dengan apa? Itu salah satu program pemerintah yang masuk di situ. Jadi ini link ke pernyataannya. Harapan sekarang dengan kondisi saat ini apakah? Nah kalau sebetulnya sekarang harus ada triggernya memang. Ada trigger. Harus ada triggernya. Karena likuiditasnya nggak ada masalah. Kalau ada triggernya dan kita bisa memberikan sehingga itu nantinya diharapkan sesuai dan tidak terjadi NPL dan sebagainya, itu tentu saja akan bisa meningkatkan. Nah yang terjadi di kita apalagi dengan di BRI ya Mas, sebetulnya kita kalau jaringan tidak ada masalah karena kita punya yang namanya
cabang sampai ke briling yang di bawah. Jadi agen-agen kecil-kecil kalau orang butuh sampai dengan 100 juta mikro itu sebetulnya tidak perlu pakai agunan. Tapi kalau misalnya data diri tentu saja perlu ya. Nah ini yang sebetulnya bukan hanya itu saja nanti yang perlu kita dorong terus supaya nantinya orang juga confident sehingga kredit itu tetap bisa terjaga. Mungkin itu. Oke. Apakah kondisi sekarang menjadi salah satu trigger yang diharapkan oleh sektor perbankan supaya bisa lebih catch up lagi? Sebetulnya ya kalau kita lihat ya, ini makanya hebatnya Indonesia kali ya. Jadi kalau bandingkan dengan negara-negara asing, di Eropa itu sudah pertumbuhan ekonominya kecil sekali loh. 2, sekian, Amerika juga sama. Kita bisa sustain di situ. Artinya apa? Betul, artinya apa? Artinya sebetulnya di masyarakat kita ini memang harus ada confidence supaya nanti usaha dia bisa terus maju. Oke. Jadi artinya gini, kalau ada masyarakat yang memerlukan dan ingin supaya itu bisa usahanya maju, perbankan siap untuk support. Ya gitu Mas. Oke, Pak Alexander menyikapi yang disampaikan oleh Bu Farida gimana Bu? Ya, pertama-tama ya tentu kita semua mengharapkan ya gitu ya bahwa tadi jangan kita juga di sana ada perang, saya sependapat sekali tadi dengan Bu Farida, di sana ada perang, ya kita belum kenapa-kenapa, akhirnya justru nggak jalan-jalan dan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya kan, karena udah parno duluan gitu ya kan. Nah mari kita coba bangun, tadi yang disampaikan Bu Farida saya sependapat banget gitu ya. Ayo kita nih sekarang jalan. Nah untuk itu juga memang kami nanti di Bank Indonesia mencoba nanti di tahun ini akan coba menggagas apa yang kami sebut dengan pinisi ya, atau bukan intermediasi. Di sini sih Bu, kami harapkan tadi tadi kan banyak tadi masalah-masalah kalau kami kan punya kantor perwakilan sebagai tentu sama gitu ya dengan apalagi BRI lebih banyak kan Bu ya. kami perwakilan itu memang banyak sekali katanya memang ini ternyata banyak pengusaha yang nggak tahu cara mengakses, masih ada gitu, masih banyak gitu bukan. Nah, kita temukan deh. Kalau memang kemudian kita apalagi nih tadi yang disampaikan bahwa banyak sekali program-program pemerintah. Coba dong kita undang nih KL-KL-nya, kita bicara dan sampaikan nih apa yang bisa diberikan pembiayaan kepada kemudian pengusaha bisa tap in di mana. Nah, di sini kita coba temukan ketiga pihak ini gitu ya, bank, usaha, pihak pemerintah untuk bisa mendorong lagi pembiayaan. Nah ini yang ke depan tadi disampaikan saya sependapat tadi dengan Bung Yasser bahwa kita itu Bapak Ibu semuanya juga gitu ya bahwa kita itu juga sangat baik dan harusnya kita tuh bisa tumbuh lebih tinggi lagi gitu. Nah inilah upaya-upaya kita yang bisa coba kita lakukan mengakselerasinya tadi. Gimana agar pembiayaan ini dapat kita gelontorkan agar ekonomi kita tumbuh tinggi lagi melalui pinisi ini. Nanti bentuknya mungkin kita masih terus diskusikan apakah bentuk seminar, kemudian juga nanti edukasi gitu ya. Nah itu yang coba kita terus bangun. Ini kali Mas Rudi. Baik. In association with In association with saya kembali lagi ke floor, apakah sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para panelis kita? Perkenalkan, nama saya Okta dari komunitas diaspora Muda Visioner Penggerak Nasional. Ada sedikit pertanyaan untuk Ibu Farida. Kebetulan saya ex dari Bank BRI juga Bu, zaman COVID waktu itu dari Kanwil Bandung, Jawa Barat. Tadi sama Masnya sudah dimention terkait dengan penghapusan UMKM atau piutang UMKM. Karena kami dari komunitas diaspora itu membina beberapa pelaku UMKM terkait untuk ekspor, karena kami juga ada persiapan terkait dengan trade expo nanti di Oktober mendatang. Bahwasannya untuk di UMKM itu kebanyakan dari segmented usianya sudah lanjut. Gimana caranya kami untuk berusaha untuk ekspansifnya itu adalah untuk kepada anak muda, tapi terbentur dengan pembiayaan sebetulnya. Nah karena kan ketika berbicara terkait ekspor, maka kita berbicara dengan international rules gitu kan. Cuman permasalahannya untuk di perbankan ini yang ingin saya tanyakan adalah di bagian business balance-nya gitu. Pertanyaan saya cuma satu Bu,
Sejauh mana Bank BRI bersedia meningkatkan risk efficiency untuk ekspansif internasional untuk di anak muda tanpa mengorbankan compliance? Karena yang saya cek di lapangan itu anak muda sekarang hampir banyak sudah terdetek di OJK data-datanya. Nah, itu bagaimana caranya dari Bank BRI ataupun dari bank himbara yang lain untuk bisa membalancekan antara kebutuhan para pelaku usaha UMKM untuk bisa mendapatkan bantuan dana, tapi secara slik BCA, slik OJK-nya itu masih bisa dipertimbangkan, karena kan yang kita tahu ketika udah masuk kolek 1 sampai 5 sudah tidak dapat ya. Tapi bagaimana untuk BRI ini bisa meningkatkan untuk risk efficiency-nya? Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih, selamat sore. Baik, Bu Farida, pendanaan Bu. Untuk anak muda UMKM, tadi gue sampaikan apabila tercatat di slik OJK. Oke, ini pertanyaannya seru nih kayaknya ya Pak ya. Pak Supan sampai ketawa-ketawa. Mungkin ini sangat-sangat familiar sama kita semua ya. Iya. Jadi mungkin mau cerita tentang BRI-nya dulu ya. Memang BRI secara core bisnis tetap akan stay di UMKM, tetapi tidak hanya UMKM mungkin yang versi old version ya. Jadi anak muda juga ternyata banyak di UMKM. Itu makanya kita ketika kemarin rebranding, kita juga menyasarnya bukan hanya orang-orang yang udah tua, tapi anak-anak muda yang udah mulai mau bikin usaha, terus dia pengen mulai usaha dan sebagainya. Nah, ada beberapa kebijakan pemerintah, cuman kalau yang mengenai slik ini memang harus kita cek secara detail dulu. Jadi ada kebijakan beberapa pemerintah yang akannya menjadi kebijakan kita. Yang sudah kelihatan sekali adalah kemarin ketika terjadi bencana di Sumatera. Itu bagaimana kita harus mengakomodir kondisinya seperti itu. Jadi di daerah-daerah tertentu di Aceh dan di Sumatera, ketika mereka terdampak oleh bencana, otomatis usahanya hilang. Itu usahanya udah kita nggak bisa harapkan sama sekali. Apa yang dilakukan bank harus memberikan suatu kebijakan. Sehingga supaya apa? Supaya pelaku bisnis ini kita tidak bisa harapkan lagi ke bisnis yang sebelumnya, tetapi dia tetap bisa bangkit untuk bisa membiayai bisnis yang sesudahnya. Tapi berarti harus ada yang diabsorb oleh BRI di sini. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya itu, kalau ada di slik 1 sampai 5 kan tergantung alasannya. Jadi memang harus detail nih Mas. Jadi harus lihat one by one seperti apa kondisinya, supaya nantinya kita bisa selesaikan. Jadi tidak bisa dalam bentuk yang general, kecuali kayak tadi, kayak kondisinya kasus, kemudian kejadiannya di Sumatera dan Aceh yang dimana terjadi bencana, itu mungkin bisa digeneralisasi. Kira-kira gambarannya gitu, makasih. Baik, saya mungkin coba ke Pak Suban. Pak Suban mungkin bisa menambahkan gitu terkait dengan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini dari sisi sudut pandang LPS seperti apa Pak Suban? Iya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat dinamika perkembangan kredit ya, khususnya kita bicara UMKM, tadi disampaikan oleh Bu Farida, itu memang dinamikanya ketika pandemi kemudian terjadi normalisasi kebijakan, itu cukup menarik gitu ya. Artinya ternyata kita melihat bahwa scaring effect dari pandemi itu cukup besar gitu, mempengaruhi struktur bahkan, bukan hanya di sisi permukaan gitu. Dulu kita punya sedikit mungkin kita bilang UMKM itu punya fleksibilitas, bisa melakukan banyak inovasi, perubahan model bisnis dan seterusnya. Tapi ternyata pandemi itu juga mempengaruhi sampai ke struktur paling dasar dari UMKM. Itu yang mungkin perlu kita lihat lebih jauh gitu ya. Artinya bagaimana tadi konteksnya misalnya dalam konteks Bu Farida menceritakan mengenai penghapusan piutang. Nah itu saya membayangkan tuh proses verifikasi dan untuk memastikan memenuhi kriteria atau syaratnya itu tidak mudah gitu. Ya. Ya. Karena kita juga tidak ingin apa yang kita lakukan sekarang itu adalah bagian warisan moral hazard gitu ya. Ke berikutnya gitu. Karena kalau kita lihat kan selalu ada proses banyak lah kita punya cerita dengan kredit yang model seperti itu kemudian isunya menjadi moral hazard. Tentu pihak bank menghindari itu gitu ya. Artinya kita semua lah tentunya, bukan hanya bank. Pasti semua kita harus melihat ke sana. Kemudian yang kedua tadi menanggapi mengenai dinamika UMKM di generasi muda gitu ya, terutama Gen Z lah ya kita menyebutnya. Mereka tentu sangat antusias ya. Ini yang kalau kami dari sisi LPS tuh melihatnya dari perspektif literasinya. Jadi kalau kita lihat, jadi kita itu kan dibombardir
dengan ya digitalisasi, tapi di saat yang sama kita dibombardir dengan berbagai layanan yang kadang-kadang kita tidak tahu risikonya gitu di belakangnya. Jadi makanya kalau ada cerita misalnya kok ada teman-teman yang generasi muda kok udah nyangkut di Slik. Kalau dulu mungkin kita nggak kebayang ya Bu Farida bisa, kok bisa gitu ya. Karena era digitalisasi tadi membuka semua data informasi kita. Dan artinya exposure kita juga akan terbuka. Nah pesan pentingnya adalah sebenarnya tadi digitalisasi itu harus didukung dengan literasi yang sepadan, Mas. Ya, karena kalau kita nggak paham risikonya ya tadi kok kayaknya mudah gitu ya, buka aplikasi, bisa dapat pinjaman untuk buka usaha dengan satu klik, dua touch ibaratnya, 2 kali klik kita langsung dapat dana gitu ya. Tapi kita nggak tahu risikonya. Literasi itu penting jadi sebenarnya Pak Subhan ya. Karena kalau kita udah kecatat di Slik itu, ya tadi mau nggak mau ya karena sistem itu udah terbuka, semua bank bisa melihat, semua lembaga keuangan bisa melihat. Tercatatlah di Slik OJK. Jadi kalau kita menekankan literasinya justru, jadi kita harus antisipasi melihat itu sebagai sebuah tadi digitalisasi itu ada risiko yang harus kita pahami gitu. Itu yang message-nya mungkin. Cukup menjawab ya Mas ya. Saya langsung ke pertanyaan terakhir. Terima kasih, perkenalkan saya Cindy Hayu, saya dari Universitas Brawijaya. Terima kasih untuk pemaparan yang telah Bapak Ibu berikan. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, saya banyak mengikuti isu politik dan ekonomi global melalui sosial media. Nah, akhir-akhir ini banyak saya temui bahwa isu peperangan dan tensi geopolitik yang semakin memanas memunculkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat mengenai bagaimana keamanan uang kami di bank ketika adanya isu global seperti saat ini. Nah, sejauh mana institusi dari Bapak Ibu ini memberikan rasa secure, rasa aman kepada masyarakat, dan apa mungkin saran yang bisa Bapak Ibu berikan kepada masyarakat untuk bisa jadi bijaksana terhadap keuangannya di tengah kondisi yang tidak bisa dipastikan seperti saat ini. Terima kasih. Mungkin ini bisa salah satu closing statement juga gitu buat para panelis ini, bagaimana kita bisa berpikir lebih mungkin lebih real lagi gitu ya dalam menghadapi situasi saat ini dengan global tension yang mungkin akan semakin meruncing. Mungkin saya langsung ke Pak Alexander terlebih dahulu Pak, sekaligus closing statement Pak. Iya, mungkin kalau saya sih yang pasti apapun itu cross check dulu deh. Artinya selalu itu ya. Karena selalu kita sekarang nih selalu emosional tuh, dengar apa-apa tuh langsung responsif gitu loh, langsung reaktif gitu kan. Sehingga kalau saya pertama-tama yang pasti saya mau bilang sebelum even cerita sama bank ya, tapi apapun isunya mari kita cross check, mari kita pahami banget gitu isunya apa. Baru kita masuk tadi mengenai dana di bank, insya Allah ada Pak Suman di sini nanti tentu dana di bank itu dijamin gitu ya, dengan nominal tertentu. Tapi sekali lagi mau saya bilang adalah sebelum sampai ke sana, sekali lagi saya tekankan sekali lagi, please cek isunya gitu ya, tetap stay vigilant, remain inilah. Kalau saya itu skeptis gitu loh, kita orang saintis kan skeptis, dengar apa-apa itu nggak langsung bilang oh ya gitu kan, masa sih gitu kan, kita cobalah kita berperilaku seperti itu dan yang paling simpel gitu loh. Sehingga tadi untuk nanti perkara bahwa bank tadi sudah sampaikan, bank-bank sekarang juga sangat ketahanan sudah sangat baik, dijamin oleh bapak-bapak ibu dari LPS, kita juga selalu mensupport dari sisi likuiditas. So selain ini sebenarnya no issues. Ya. Unless ada something definitely wrong gitu ya. Tapi tidak ada issues yang kami lihat foreseeable future gitu loh. Tapi again sekali lagi karena ini bolak-balik nih, karena ini saya selalu ketemu gitu ya. Please cek dan ini lagi. Mungkin sedikit Pak Alexander sebagai closing statement buat keempat panelis ini, sinergi diharapkan di depannya gitu untuk para lembaga, organisasi, kementerian dalam menghadapi global tension, dalam upaya kita dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga stabilitas saat ini. Ya, dari kami sendiri juga tentu sebagai tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, gimana kita terus meningkatkan sinergi tadi. Kami nanti juga akan sudah menyediakan forum ya gitu ya dari Finisi. Mari kita coba diskusikan apa-apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendorong lagi pembiayaan. Apa program-program pemerintah yang bisa disinergikan gitu loh. Dengan ada sinergi ini tentu akan hasilnya akan lebih
lebih terakseleratif lagi nanti pertumbuhan ekonomi kita. Jadi mungkin ke depan harapannya agar kita bisa terus mempertahankan sinergi yang ada saat ini yang sudah sangat baik, tapi juga bisa terus meningkatkan lagi, termasuk dari menyelaraskan lagi kebijakan-kebijakan kita agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi Ke lagi. depan ya. Dari LPS, Pak Suban, KSS, OJK, gimana kira-kira harapan sinergi dan koordinasi ke depannya? Tentu dalam konteks sinergi kebijakan yang utama tentu kebijakan itu harus didasarkan kepada pemahaman tadi ya. Kalau Pak Rem sebutkan pemahaman terhadap risiko utama yang harus kita hadapi. Apa yang kita address. Ya. Karena kebijakan itu pasti tidak boleh reaktif. Karena dampaknya pasti akan sangat jangka panjang. Ya. Ya. Tadi kita singgung misalnya kebijakan yang terkait pada saat COVID dan seterusnya gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi sinerginya harus dibangun dalam konteks membangun tujuan untuk memperkuat stabilisasi kita, stabilitas sistem keuangan. Karena buat kita stabilitas itu yang modal yang kita punya, ya, yang harus kita tetap jaga gitu. Sehingga dengan modal itu, dengan kebijakan yang tepat, kita bisa berakselerasi lebih tinggi, lebih baik. Dan dalam konteks tadi mengenai soal dana ya di bank. Nggak perlu khawatir, bukan karena ada LPS-nya, tapi yang paling penting adalah kita harus paham bahwa perbankan kita itu saat ini sudah jauh berbeda. Sudah lebih sehat, lebih kuat, bukan hanya karena supervisinya, tapi karena memang pelaku bisnisnya paham risiko. Nah, tinggal kita tadi ya, memahami tadi bahwa informasi yang kita terima atau layanan apapun atau produk apapun harus kita paham risikonya seperti apa. Ya, ada return, ada risiko. Itu hukum alamnya adalah dalam bisnis gitu ya. Tapi kalau untuk perbankan kita tetap akan sesuai dengan rule mandat kita menjamin simpanan dan jangan nggak usah khawatir di bank manapun sama. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah khawatir ada bank mana, nggak usah. Meskipun kondisi lagi kayak begini gitu ya. Iya, benar. Itu mungkin lah. Baik, terima kasih Pak Suban. Saya ke Bu Farida, silakan Bu Farida. Ya baik, terima kasih. Mungkin ini banyak pertanyaan orang ya. Di semua benak orang tuh nanti kalau ada perang terus duit saya gimana uang tuh? kita gitu. Ikutan hilang nggak nih masalahnya duit kita? Nah sekarang kalau kita lihat tadi Pak Suban dan Rangin juga. Bank ini fundamentalnya tuh cukup kuat loh. Bisa aja ngelihat dari sisi karnya, permodalannya. Permodalannya ada batasan tertentu yang memang kita harus penuhi berdasarkan standar internasional. Standar dari OJK juga. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya deposan atau siapapun yang menaruh dana di perbankan itu nggak usah khawatir karena sebetulnya kita kan tidak terpengaruh langsung oleh itu. Malah dengan adanya gonjang-ganjing ini kalau kita lihat volatilitas buat perbankan itu opportunity buat dapat cuan. Jadi sebetulnya jangan terlalu khawatir juga kalau naruh deposan di situ, tenang aja nggak ada masalah, likuiditasnya juga aman. Nah yang kedua mungkin boleh titip juga sekalian menghimbau teman-teman eksportir, importir karena ini juga pengaruh ke nilai tukar gitu ya. Ini nilai tukar kalau bukan kita yang jaga terus siapa lagi yang jaga. Jadi saya titip ke teman-teman eksportir, importir nggak usah panik. Aman aja gitu ya. Toh dolar rupiahnya ada yang jaga Bank Indonesia. Jadi kalau mau jual aja, nggak usah nunggu levelnya dulu. Mungkin itu aja Mas, makasih Mas. Baik, terima kasih. Bu Esther mungkin terakhir buat melihat kondisi saat ini perang juga kita masih belum tahu sampai kapan. Kira-kira harapan ke depan akan seperti apa Bu Esther? Kalau saya tidak usah panik ya, tadi agar tidak terjadi bank run, namun ya sebagai nasabah gitu ya, itu kan jangan menaruh satu portfolio investasi di keranjang yang sama gitu. Itu pesan saya. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang ya, ya deposito, reksadana, saham, emas gitu. Jadi jangan di satu keranjang yang sama gitu. Karena setiap portfolio investment itu dia punya resiko yang sendiri-sendiri. Ya kalau orangnya risk lover ya monggo, mau kripto, mau saham ya monggo. Tapi kalau risk averse ya bisa di reksadana sama deposito gitu. Dan yang harapan saya ke depan karena kondisi domestik ini harus punya fundamental yang kuat. Jadi saya sangat berharap bahwa sektor perbankan ini
memperkuat ya fungsi intermediasinya ke sektor real. Ya. Jadi tidak hanya menjadi source of financing buat program-program pemerintah, tetapi intermediasi role-nya ini harus jalan. Jadi artinya kredit disbursement ini harus ke sektorial, harus jalan. Demikian Mas Roli. Baik, terima kasih Mbak Esther, terima kasih Bu Farida, Pak Suban dan juga Pak Alexander atas pandangannya yang cukup komprehensif di topik kita pada saat ini, dan jelas kita masih belum tahu, global tension masih ada di luar sana, tapi sudah disampaikan oleh narasumber, jangan khawatir, tetap confidence, itu menjadi kata kunci di sana. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah hadir saat ini bertamu undangan, dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, BCA, Bank BJB, Bank Mandiri, Bank Jatim, serta PT Bank Tabungan Negara Persero yang telah mendukung terselenggaranya CNN Indonesia Economic Forum 2026 ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya Willy Kurniawan, pamit undur diri, dan sampai jumpa di Economic Forum selanjutnya. Sampai jumpa. In association with